Perkenalkan kami dari tim Nevermind dengan proyek yang berjudul EcoHike, Sistem Pemantauan Sampah Gunung berbasis AI. EcoHike adalah inisiatif inovatif yang lahir dari program sosial Project InnoVillage 2025 yang berlokasi di Baros, Artisari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Proyek ini bertujuan untuk merevolusi upaya konservasi lingkungan di kawasan pegunungan. Yang pertama, latar belakang dari masalah ini. Masalahnya adalah tantangan sampah di Gunung Sanggar. Gunung Sanggar dengan keindahan alamnya semakin populer di kalangan pendaki. Namun, peningkatan aktivitas ini juga membawa dampak negatif, terutama berupa akumulasi sampah yang signifikan di sepanjang jalur pendakian. Sampah plastik, botol, dan kemasan jadi pemandangan yang mengganggu dan mengancam ekosistem. Saat ini, pemantauan dan pembersihan sampah masih mengandalkan patroli manual oleh para ranger. Metode ini terbukti tidak efisien dan tidak efektif dalam menangani volume sampah yang terus bertambah. Proses manual yang lambat dan memakan waktu, dokumentasi temuan sampah yang tidak akurat atau buruk, tingkat literasi digital petugas lapangan yang masih rendah menjadi kendalanya. Untuk solusinya adalah EcoHike yang berbasis dengan AI. Apa sih EcoHike itu? EcoHike adalah sistem pemantauan sampah otomatis yang didukung oleh kecerdasan buatan atau AI. Teknologi intinya, kami memanfaatkan algoritma deteksi objek YOLO V12 untuk mengenali sampah secara real-time dengan akurasi tinggi. Dan cara kerjanya, sistem ini menggunakan kamera dinamis yang dikenakan petugas saat berpatroli dengan menggunakan flash atau rompi. Yang hasil akhirnya akan menciptakan peta digital visual yang menampilkan lokasi persis temuan sampahnya. Lalu untuk arsitektur sistemnya, yang pertama ada perangkat IoT custom-nya, sebuah perangkat wearable mandiri yang dikenakan oleh Ranger. Perangkat ini menjalankan model AI YOLO Virtual secara offline dan menyimpan datanya seperti foto sampah dan koordinat GPS ke kartu SD. Perangkat ini juga dilengkapi dengan WiFi untuk mengunggah datanya secara otomatis. Selanjutnya ada aplikasi Mobile Manager. Aplikasi Android untuk mengelola atau manajernya. Bekerja online, menampilkan visualisasi data dari cloud server termasuk peta sebaran sampah, statistik, dan laporan komprehensif. Untuk alurnya, yang pertama, tahap patroli. Ranger memulai patroli dengan menyalakan perangkat IoT custom. Perangkat secara mandiri mendeteksi sampah, mengambil foto, dan menyimpan koordinat GPS tanpa koneksi internet. Lalu kedua, tahap unggah yang dilakukan secara otomatis. Setelah patroli, perangkat akan secara otomatis mengunggah semua data temuan yang tersimpan ke cloud server saat kembali ke pos dengan jangkauan Wi-Fi. Dan yang ketiga, tahap pemantauan secara online. Pengelola dapat mengakses aplikasi Mobile Manager kapan saja dan di mana saja untuk memantau hasil temuan terbaru, melihat peta sebaran sampah, dan merencanakan tindak lanjut secara efektif. Untuk dampak positifnya, yang pertama adalah bagi lingkungan, mengurangi akumulasi sampah dan meningkatkan kebersihan jalur pendakian secara signifikan. Bagi komunitas, peningkatan literasi teknologi AI bagi petugas dan masyarakat lokal melalui knowledge transfer. Bagi ranger, patroli lebih efisien, berbasis data, dan akurat, mengurangi beban kerja yang dilakukan secara manual. Penerima langsung sekitar 15-25 orang, yang termasuk ranger, petugas lapangan, pengelola jalur pendakian. Lalu untuk penerima tidak langsung sekitar 500 orang lebih, yang termasuk komunitas pendaki, masyarakat lokal, dan wisatawan. Lanjut untuk roadmap proyeknya, langkah-langkah untuk implementasi EcoHack ini. Yang pertama, persiapan dan koordinasi. Yang pertama, koordinasi erat dengan mitra pengelola kawasan untuk menentukan area uji coba yang paling sesuai dan efektif. Langkah kedua adalah pengembangan teknis. Pengembangan paralel model AI YOLO V12, perakitan prototipe perangkat IoT custom termasuk casingnya supaya tahan cuaca, dan pengembangan software untuk perangkat serta aplikasi Mobile Manager. Tahap ketiga, implementasi dan pelatihan. Pelatihan komprehensif bagi ranger supaya para ranger ini mengetahui cara penggunaan alat, pengisian daya, dan perawatan alat IoT custom-nya. Dan untuk manajer, dilakukan pelatihan untuk menggunakan aplikasinya dan interpretasi datanya. Selanjutnya, tahap terakhir, uji coba dan evaluasi. Uji coba sistem dilakukan di lapangan
bersama petugas, diikuti dengan evaluasi hasil analisis aktivitas dan penyerahan laporan lengkapnya. Untuk visi di masa depannya, yaitu potensi replikasi. Sistem EcoHack dirancang agar fleksibel dan dapat direplikasi di berbagai kawasan konservasi lain seperti taman wisata, hutan kota, hingga wilayah pesisir, dan memperluas dampak positifnya juga. Model keberlanjutannya, potensi monetisasi melalui model berlangganan bagi pengelola kawasan, serta pembentukan budaya konservasi digital di seluruh Indonesia. Untuk roadmap proyeknya, di 2025 fase 1, validasi konsep dan implementasi awal di lokasi pilot. Di 2026 fase 2, ekspansi program dan adaptasi sistem ke lokasi-lokasi baru. 2027 sampai 2028 yang masuk ke fase 3, integrasi data secara nasional menjadikan EcoHike platform pemantauan AI skala nasional. Lalu evaluasi dampaknya. Metode pengukuran dampak EcoHike. Untuk SROI-nya atau Social Return on Investment, estimasi setiap 1 juta investasi akan menghasilkan manfaat sosial setara dengan 3 juta, yaitu rasionya 1:3 yang menunjukkan nilai signifikan dari setiap investasi. Selanjutnya ada IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Menargetkan nilai kepuasan pengguna atau ranger minimal 85% terhadap kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan dari sistem. Selanjutnya adalah EIS atau Environmental Impact Scoring, yaitu mengukur penurunan jumlah sampah per minggu secara kuantitatif berdasarkan data deteksi AI yang akurat dan terpercaya. Mungkin sekian dari tim kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.